Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aryadi, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 14 kelompok 3, BPS DMD Provinsi Kalsel tahun 2021. Pada video ini, saya akan memaparkan analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi jabatan saya, yaitu analis pangan bidang konsumsi di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin. Sebelumnya, saya sudah melakukan identifikasi terhadap tupoksi jabatan saya dan menemukan beberapa isu yang bisa saya angkat untuk kemudian saya analisis. Adapun isu-isu yang bisa saya kemukakan adalah: pertama, jumlah sumber daya manusia di ruang lingkup pekerjaan saya masih terbatas dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakan. Kedua, konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman di masyarakat masih rendah. Dan ketiga, ketergantungan masyarakat terhadap beras masih tinggi. Dari ketiga isu tersebut, saya telah menentukan isu mana yang menjadi prioritas dengan menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, and Growth, berdasarkan skala dari 1 sampai dengan 5. Dari total skor yang ada, bisa kita lihat skor yang paling tinggi ada pada isu konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman di masyarakat yang masih rendah, yang secara otomatis menempatkannya sebagai isu prioritas. Dari isu prioritas tersebut, selanjutnya saya melakukan analisa menggunakan fishbone diagram untuk menemukan apa saja hal yang menjadi akar permasalahannya. Untuk kategori sebab utama yang saya gunakan ada 4. Pertama, manusia. Kedua, lingkungan. Ketiga, metode. Dan yang keempat, peralatan. Pada kategori sebab manusia, akar permasalahan yang saya temukan ada 4, yaitu kesadaran akan pentingnya pangan B2SA yang masih rendah, pengetahuan tentang pangan B2SA yang masih minim, mindset bahwa makan itu yang penting kenyang, dan mindset bahwa harus makan nasi baru bisa dikatakan makan. Pada kategori sebab lingkungan, akar permasalahan yang saya temukan ada 2, yaitu minimnya pengusaha atau pedagang yang menjual makanan B2SA, dan makanan khas daerah sebagian besar masih belum memenuhi syarat B2SA. Pada kategori sebab metode, akar permasalahan yang saya temukan adalah kurangnya sosialisasi tentang pangan B2SA kepada masyarakat. Sedangkan pada kategori sebab peralatan, akar permasalahan yang saya temukan adalah belum optimalnya penggunaan teknologi informasi, khususnya untuk mengakses informasi tentang pangan. Mengacu pada akar-akar permasalahan tersebut, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah menemukan alternatif-alternatif penyelesaian menggunakan analisis SWOT. Adapun faktor yang menjadi strength atau kekuatan adalah bahan baku pangan lokal di Indonesia yang sangat beragam. Faktor yang menjadi weakness atau kelemahan adalah pemanfaatan pangan lokal yang belum optimal. Faktor yang menjadi opportunity atau peluang adalah pekarangan rumah tangga dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan. Sedangkan faktor yang menjadi threat atau ancaman adalah masih terdapat pangan segar asal tumbuhan di masyarakat yang terindikasi tidak aman dikonsumsi. Kombinasi antara faktor strength dan opportunity menghasilkan alternatif penyelesaian berupa penerapan kegiatan pekarangan pangan lestari. Kombinasi antara faktor weakness dan opportunity menghasilkan alternatif penyelesaian, yaitu melakukan sosialisasi dan lomba terkait pangan B2SA dan budidaya tanaman pangan di pekarangan. Kombinasi antara faktor strength dan threat menghasilkan alternatif penyelesaian, yaitu melakukan uji keamanan bahan pangan yang beredar di pasaran secara berkala. Sedangkan kombinasi antara faktor weakness dan threat menghasilkan alternatif penyelesaian, yaitu melakukan sosialisasi terkait keamanan pangan. Alternatif-alternatif penyelesaian isu yang saya temukan, kemudian saya susun ke dalam tabel rekomendasi sebagai berikut. Untuk alternatif penerapan kegiatan pekarangan pangan lestari, tahapan-tahapannya adalah penentuan calon penerima dan calon lokasi kegiatan P2L, mengadakan pertemuan antara Dinas Ketahanan Pangan dengan masyarakat untuk memberikan sosialisasi langsung terkait mekanisme pelaksanaan kegiatan P2L, menyalurkan bantuan pemerintah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan P2L kepada kelompok masyarakat yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan P2L. Hasil yang diharapkan adalah masyarakat khususnya penduduk di pedesaan mau dan mampu memanfaatkan lahan pekarangannya secara optimal untuk budidaya tanaman pangan dan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Untuk alternatif melakukan sosialisasi dan lomba terkait pangan B2SA dan budidaya tanaman pangan di pekarangan, tahapan-tahapannya adalah mengadakan pertemuan antara Dinas Ketahanan Pangan dengan masyarakat untuk memberikan sosialisasi langsung terkait pangan B2SA dan budidaya tanaman pangan di pekarangan, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengadakan dan memfasilitasi kegiatan lomba terkait pangan B2SA dan budidaya tanaman pangan di pekarangan. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap konsumsi pangan B2SA dan pemanfaatan pekarangan untuk budidaya tanaman pangan. Untuk alternatif melakukan uji keamanan bahan pangan yang beredar di pasaran secara berkala, tahapan yang dilakukan adalah melakukan sampling bahan pangan di pasaran dan melakukan uji terhadap sampel bahan pangan di laboratorium. Hasil yang diharapkan adalah keamanan bahan pangan yang beredar di pasaran terjamin keamanannya. Terakhir, untuk alternatif melakukan sosialisasi terkait keamanan pangan, tahapan yang dilakukan adalah mengadakan pertemuan antara Dinas Ketahanan Pangan dengan masyarakat untuk memberikan sosialisasi langsung terkait keamanan pangan. Hasil yang diharapkan, masyarakat sadar akan pentingnya keamanan pangan dan lebih bijak dalam konsumsi pangan. Demikian pemaparan saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi jabatan analis pangan bidang konsumsi. Semoga video ini bisa bermanfaat.